dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka hal ini menjadi sebuah pegangan. Artinya Yesus yang dipercaya pada masa yang lampau dan yang Yesus yang hari ini kita percaya adalah Yesus yang sama. Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin orang bertanya, dalam perjanjian lama Yesus tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus ingat, ketika Tuhan menciptakan, di sana dikatakan Beresit bara Elohim, ya. Jadi artinya kata Elohim itu jamak, itu menunjuk ketritunggalan daripada Allah. Dan ketritunggalan Allah itu di sana menunjuk kepada Allah, lalu kemudian Yesus, lalu kemudian Roh Kudus. Mereka adalah tiga pribadi yang menjadi satu. Nah, ini yang harus kita percayai dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita melihat zaman perjanjian lama, Yesus ada di sana. Kemudian di zaman perjanjian baru, Yesus juga ada di sana. Dan sampai sekarang Yesus juga tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi sebuah hal yang paling menggairahkan kalau saya bilang dalam kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang terdahulu mereka berjumpa dengan Yesus, dan orang-orang percaya yang terkemudian dia dipanggil Tuhan, dia juga percaya kepada Yesus. Wajahnya Yesus sama, kemampuannya, kasihnya, perhatiannya sama, tidak pernah berubah. Tetapi yang harus kita sadar, yang seringkali berubah itu adalah kehidupan daripada manusia, kehidupan daripada pengikut-pengikutnya. Ya, kita ingat ketika Yesus ada di dalam dunia, dan ketika Yesus memanggil 12 muridnya, ada satu murid yang tidak masuk di dalam golongan 12 murid yang setia sampai akhir. Dia adalah Yudas Iskariot. Yesus tidak pernah meninggalkan muridnya. Yesus selalu bersama-sama dengan muridnya. Tetapi saat perjamuan terakhir, Yudas meninggalkan persekutuan itu. Dia pergi menemui imam-imam besar, dan dia menerima bayaran 30 keping perak untuk kematian daripada Yesus yang pada saat itu Yesus disalib. Saudara-saudara, kita boleh melihat ada golongan murid-murid yang setia sampai akhir, tetapi ada golongan murid-murid yang seperti Yudas. Nah, kita mau kehidupan kita sebagai orang percaya adalah seperti murid-murid yang setia sampai akhir. Kita tidak menjadi murid-murid yang seperti Yudas. Nah, kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh Yudas selama 3,5 tahun. Firman Tuhan mencatat Yudas itu adalah bendaharanya Tuhan Yesus. Dan bagaimana Yudas itu menggunakan persembahan dari orang-orang itu tidak sebagaimana mestinya. Ya, ada banyak persembahan-persembahan yang dipakai Yudas untuk kepentingannya sendiri. Ada banyak persembahan yang ada pada Yudas dipakai tidak untuk kepentingan pelayanan Yesus, tetapi untuk hal-hal yang lain. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang paling memalukan, dan rupanya hal itu pun juga masih seringkali kita jumpai sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama pagi hari ini lebih jauh kita mau melihat keberadaan dua raja Israel sebagai perbandingan bagaimana sikap hidup kita dalam menghadapi berbagai masalah sebagai orang yang percaya. Salah satu hal yang menentukan dalam kehidupan orang percaya itu setia sampai akhir atau tidak, itu adalah masalah.
masalah itu bisa menjadi sebuah hal yang menghambat orang itu percaya kepada Tuhan atau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau bahkan masalah itu bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Tetapi masalah itu juga bisa menjadi jalan, bisa menjadi pembuka. Orang itu tambah setia kepada Tuhan, orang itu tambah mengasihi Tuhan. Jadi ini yang akan kita lihat pagi hari ini bersama-sama. Nah, dalam kehidupan Raja Israel, yang pertama kita mengingat kehidupan daripada Raja Saul. Ya, Raja Saul. Raja Saul itu adalah raja yang pertama. Dia dari suku Benyamin. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai Raja Saul, maka kita harus ingat, Saul itu adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Raja yang dipilih oleh Tuhan. Raja yang mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita melihat bagaimana Saul ketika awal-awal dia menjadi raja, karena dia menerima pengurapan daripada Tuhan, membuat Saul menang. Jadi yang membuat Saul menang dalam peperangan itu bukan karena hebatnya Saul, bukan karena hebatnya bangsa Israel, tetapi karena hikmat Tuhan yang ada di dalam kehidupan daripada Raja Saul. Ini yang harus kita garis bawahi bersama-sama. Setiap orang percaya ketika dia mengalami yang namanya pengurapan yang daripada Tuhan, maka dia akan mempunyai hikmat yang luar biasa. Dia akan mempunyai satu pengetahuan, satu pertimbangan yang tidak ada duanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara mengenai hikmat, maka kita ingat akan kitab Amsal. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kehidupan orang percaya itu dengan kehidupannya kepada Tuhan dan juga kehidupannya ketika dia menghadapi banyak hal. Orang percaya yang hidupnya takut akan Tuhan, maka dia akan melihat segala sesuatu yang ada di depannya, yang semuanya itu ada di bawah Tuhan, itu dia melihatnya sebagai sesuatu yang kecil, karena Tuhan yang menyertai dalam hidupnya itu tentu akan membela dan menolong. Tetapi orang percaya yang hidupnya tidak memiliki takut akan Tuhan, maka dia melihat masalah itu lebih tinggi daripada Tuhan, persoalan itu lebih berat daripada Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, antara Saul dan Daud, kalau secara usia ketika dia dipilih menjadi raja, Saul lebih matang, ya. Saul usianya lebih tua dan Saul juga lebih kuat di dalam pengetahuannya daripada Daud. Tetapi kita melihat bagaimana dalam kehidupan Saul itu dia dari puncak, dia turun terus sampai akhirnya dia bunuh diri dan dia mati. Itu berbeda dengan Daud. Daud kalau boleh saya katakan dia mengikut Tuhan itu seperti gelombang. Kadang naik, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tetapi pada akhir hidupnya Daud mengalami satu kehidupan yang naik di hadapan Tuhan. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Saul di dalam peperangan yang dihadapinya, kita melihat bagaimana Saul dia suatu saat menghadapi Raja Amalek, bangsa Amalek. Dan waktu itu Samuel ada menyambut dari kedatangan daripada Saul, tetapi yang terjadi adalah Saul pulang dengan membawa raja dan membawa binatang
jarahannya yang besar-besar. Lembu, sapi yang besar, kambing domba yang besar, ternak yang bagus yang besar yang dibawa pulang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ayat yang sebelumnya, Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk membunuh raja dan membunuh semua binatang dan menghancurkan bangsa Amalek itu sampai ke akar-akarnya. Tetapi kita melihat Saul berdalih kepada Samuel, dia berkata bahwa rajanya dibiarkan hidup karena dengan berbagai macam alasan dan binatangnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Samuel mengingatkan kepada Saul, Tuhan tidak membutuhkan persembahan daripada Saul. Tuhan tidak membutuhkan apa yang dibawa oleh Saul, tetapi Tuhan membutuhkan hati yang taat kepada Tuhan. Itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan Saul. Bapak, Ibu, Saudara, ketaatan adalah merupakan hal yang sangat prinsip di hadapan Tuhan. Karena ketaatan itu tanpa saudara sadari, kita mengakui akan keberadaan Tuhan dan kita mengakui firman-Nya itu iya dan amin. Ketika Bapak Ibu Saudara taat kepada Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara akan melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka pasti Tuhan itu akan memperhatikan dan memberkati di dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan orang-orang yang tidak taat. Salah satunya yang seringkali saya sebut, ulang kali saya sebut, yaitu mengenai Naomi. Ya, Naomi ini hidup di zaman hakim-hakim. Artinya, ketika Naomi bersama dengan suami dan keluarganya meninggalkan Bethlehem, itu ada hakim-hakim yang memimpin di sana. Tetapi Naomi tidak menghiraukan, Naomi tidak mengindahkan, karena pada masa itu yang namanya satu kampung itu hanya kurang lebih sekitar 15 atau 10 kepala keluarga. Nah, ketika kami ada di Nazaret pada tahun 2019 itu ada sebuah tempat yang sudah dipagari dengan bangunan gereja. Maka di sana rumah ini rumahnya Yusuf, ini rumahnya siapa, saya hitung itu rumah yang ada di situ hanya sekitar 10 lebih kurang. Jadi artinya ketika Naomi pada saat itu dia meninggalkan Bethlehem, maka tidak lebih dari 15 kepala keluarga yang ada di tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Naomi pergi meninggalkan Bethlehem, sudah niat daripada Naomi untuk mencari rezeki, untuk mencari berkat yang ada di Moab. Sebenarnya Naomi pergi itu tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah Naomi pergi ke Moab. Ya, Moab adalah menjadi kota yang dibenci oleh Tuhan. Moab menjadi kota yang tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya ketika Naomi pergi ke tempat yang lain di wilayah daripada Israel, maka Naomi masih mendapatkan belas kasihnya Tuhan. Naomi masih mendapat kemurahannya Tuhan. Naomi masih mendapat berkatnya Tuhan. Tetapi ketika Naomi pergi keluar meninggalkan Israel, artinya Naomi tidak lagi ada di dalam genggamannya Tuhan. Dengan kata lain, Naomi melepaskan diri dari Tuhan. Nah, kita tahu bersama-sama ketika Naomi berada di Moab, suaminya mati, anak-anaknya mati, lalu dia mau kembali ke Bethlehem. Nah, ketika Naomi kembali ke Bethlehem, dia hanya berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Naomi di dalam keterpurukannya, dia masih ingat nikmatnya di Bethlehem. Dia masih ingat
dalam penyertaan Tuhan itu ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, tidak sampai membuat hidupnya sengsara. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, nikmat itu tidak ada lagi, pertolongan itu tidak ada lagi, penyertaan itu tidak lagi, sehingga membuat dia kembali kepada Tuhan. Nah, ini mengingatkan dalam kehidupan kita, jangan kita meninggalkan Bethlehem. Jangan kita meninggalkan rumah roti. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan Saul berikutnya, Saul sudah mulai jauh daripada Tuhan sampai yang kemudian dia mulai tanya kepada dukun yang ada di Endor mengenai keberadaan daripada Samuel, semakin jauh, dan akhirnya dalam peperangan Saul mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, kita melihat buah dari ketidaktaatan daripada Saul, buah tidak berjalan dalam pimpinannya Tuhan pada Saul, membuat dalam kehidupan Saul mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau di dalam tahun 2025 ini menjadi tahun yang berat, tahun yang susah, tahun yang sepi, tahun yang tidak ada pengharapan dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau menjadikan tahun 2025 ini menjadi tahun kekuatan, tahun pemulihan, tahun di mana Tuhan menolong, tahun di mana Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Janganlah kita seperti Saul, berjuang dengan kekuatannya sendiri, berperang dengan kekuatannya sendiri, dia mengalami kekalahan dan mengalami kehancuran. Nah, yang berikut kita melihat kehidupan daripada Daud, ya. Bapak Ibu Saudara, Daud ini adalah raja kedua di Israel setelah Saul. Dan Daud ketika pertama kali dijumpai oleh Samuel, Daud tidak di rumah, tetapi Daud berada di hutan, ya. Jadi ketika Daud ditanya, dari mana kamu? Dari mengembalakan kambing domba ternak milik ayahnya Isai yang ada di hutan. Jadi artinya masa-masa di dalam kehidupan Daud adalah masa-masa di mana dia terasing di tengah-tengah keluarganya. Masa-masa dia tidak dibanggakan oleh keluarganya. Masa-masa dia tidak dihiraukan oleh keluarganya. Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan itu memilih seseorang, memanggil seseorang itu tidak sesuai dengan kehidupan kita. Karena kita ketika memilih seseorang itu, kita lebih memilih dari apa yang kita lihat. Tetapi Tuhan terhadap Daud, Tuhan memilih yang lain. Ketika Samuel mulai memanggil kakak-kakak daripada Daud, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, lalu Samuel bilang, dan Tuhan katakan kepada Samuel, masih ada satu lagi anaknya Pak Isai, dia ada di hutan, suruh panggil dia. Akhirnya Daud dipanggil dan Daud diurapi oleh Samuel. Bapak Ibu Saudara, Daud ketika diurapi, dia masih remaja. Daud ketika diurapi, dia masih kecil. Mungkin orang bilang dia tidak ada potongan jadi pemimpin, dia tidak ada potongan untuk memimpin, dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk berperang dan sebagainya. Mengapa? Karena dari posturnya Daud ini kecil. Dan kalau mengutip daripada Alkitab, Daud ini rambutnya itu ikal, ya. Jadi rambutnya itu keriting memanjang gitu kira-kira. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, Daud diperkenalkan oleh Tuhan pertama kali saat Daud menghadapi Goliat, ya. Bukan satu kebetulan, tetapi sudah ada dalam master plan-nya Tuhan. Ketika kakak-kakak Daud berperang dan orang tuanya memerintahkan kepada Daud untuk membawakan makanan dan melihat keadaannya, dan di sana Daud mendapati tentara Israel sedang sembunyi, tentara Israel sedang takut. Sementara di luar sana yang namanya Goliat itu
mulai mengolok-olok tentara Israel. Dan Daud rupanya dia tidak tahan mendengar itu, akhirnya dia minta izin kepada Saul untuk menghadapi Goliat. Saudara, Daud ketika menghadapi Goliat tidak ada sedikit pun unsur kemanusiaan yang dikenakan oleh Daud. Baju sirah dia tidak pakai, pedang dia tidak bawa, dan apa yang seharusnya dipakai oleh seorang prajurit, Daud tidak memakainya. Dan ini sangat-sangat menunjukkan bagaimana Daud berperang bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ketika menghadapi Goliat, Daud tidak menghadapinya dengan pedang dan tombak dan tameng, karena semuanya itu tidak berguna bagi Daud. Nah, ketika sebelum berperang, Daud pergi ke sungai, dan di sana dia mencari batu-batu kerikil itu 5, ya kalau tidak salah itu ada 5 batu kerikil. Saya hanya membayangkan ketika di sungai itu Daud memuji Tuhan. Ketika di sungai itu Daud menyembah kepada Tuhan. Dan saya yakin batu yang dipilih oleh Daud itu adalah batu yang dipilih oleh Tuhan dan batu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan batu itu diambil. Mengapa saya katakan demikian? Bisa saja Daud mengambil batu itu sembarang karena di sungai itu ada banyak sungai. Tetapi Daud memilih di antara jutaan batu yang ada di sungai itu yang dijadikan senjata untuk menghadapi Goliat. Jadi artinya sebelum menghadapi Goliat, Daud ada waktu bersama-sama dengan Tuhan ketika dia ada di sungai. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, waktu bersama dengan Tuhan itu adalah waktu yang paling indah. Waktu bersama dengan Tuhan adalah waktu di mana kita mengontrol seluruh kehidupan kita, mengontrol segala apa yang akan kita lakukan. Jadi dalam segala sesuatu hal, jangan pernah saudara tanpa mengawalinya dengan Tuhan. Awali dengan Tuhan, awali bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun hari itu tidak baik, meskipun hari itu saudara tidak mendapatkan seperti apa yang saudara inginkan, tetap awali hari bersama dengan Tuhan dan akhiri bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kesetiaan yang kita lakukan karena kita mengasihi dan memperhatikan Tuhan, itu akan membuahkan perkara yang luar biasa dalam hidup ini. Ada banyak orang dia begitu fokus dengan masalahnya, dia fokus dengan persoalannya, dan ketika ditanya, mengapa kamu tidak berdoa? Dia katakan, saya nggak bisa berdoa karena masalah saya begitu berat. Saya katakan itu salah. Kalau saudara menghadapi masalah, kalau saudara menghadapi persoalan, saudara harus berdoa. Karena dengan doa saudara mendapatkan kekuatan, dengan saudara berdoa saudara mendapatkan hikmat, dengan berdoa saudara mendapatkan pertolongan. Dan jika itu sudah saudara terima, maka saudara akan menghadapi semua. Ada masalah tidak berdoa, ada masalah tidak melayani, ada masalah undur daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu justru semakin membuat dalam kehidupan kita seperti Saul. Semakin kita menuju kepada kehancuran, semakin kita menuju kepada kehidupan yang tenggelam. Tetapi kita mau seperti Daud. Nah, kita melihat bagaimana dituliskan oleh firman Tuhan, ulang kali Daud jatuh dalam dosa. Salah satunya ketika Daud, ketika dia di sotoh rumah melihat Abigail mandi, lalu kemudian dia ada rasa begitu, lalu kemudian dia terjadi satu kejadian fair, dan ketika Nabi Nathan mengingatkan bahwa Daud sudah jatuh, yang dilakukan oleh Daud dia mengenakan kain kabut. Beberapa kali saudara lihat di sana, Daud seperti manusia biasa pada umumnya. Dia masih ada di dalam dunia, dia masih ada dalam sering kehidupan yang jatuh dalam dosa. Tetapi kita melihat
Setiap kali Daud jatuh dan Daud ditegur, Daud selalu minta ampun dan bertobat. Dan ketika Daud jatuh lagi, dia minta ampun dan bertobat. Nah, ini yang harus kita sadari. Kasih karunia Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu selalu sedia mengampuni ketika kita jatuh di dalam dosa. Tetapi ingat, Daud pada masa tuanya dia harus menuai dari apa yang dia lakukan. Dosanya diampuni, tetapi daripada akibat dosa itu anaknya menjadi memberontak, lalu kemudian terjadi pertengkaran antara anaknya dengan istri yang satu dan anak dengan istri yang lain. Dan itu membuat dalam kehidupan Daud cukup menderita. Tetapi akhir daripada kehidupan Daud, kita mendapati satu kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 baru kita jalani. Ya. Ada dua pilihan. Kita mau terus hidup dalam pimpinannya Tuhan atau kita tidak mau dalam pimpinannya Tuhan. Ketika kita tidak mau dalam pimpinannya Tuhan sudah pasti kehancuran itu yang akan menjemput dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, meskipun kita jatuh, pengampunannya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, ketika pengampunannya itu kita terima, maka semuanya juga akan menyertai dalam kehidupan kita. Teruslah berjuang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh kemenangan karena kita memilih taat kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita